Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hari ini kita semua diberikan keberkahan hidup dan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang hari-hari Imam Syafi'i selama bulan Ramadan. Imam Syafi'i selama hidupnya membagi waktu malamnya menjadi 3, yaitu sepertiga untuk menulis kitab, sepertiga untuk sholat malam, dan sepertiga untuk istirahat. Rabi bin Sulaiman, salah satu murid Imam Syafi'i yang sering menginap di rumah gurunya itu mengatakan, "Aku tak pernah melihat Imam Syafi'i di rumahnya kecuali ia sangat sedikit tidur di malam hari." Murid Imam Syafi'i yang lain, Husain Al-Qarafsi, mengatakan, "Aku tinggal bersama Imam Syafi'i selama 80 malam. Aku melihat Imam Syafi'i sholat selama sepertiga malam. Di malam sholatnya Imam Syafi'i tak pernah membaca ayat Quran kurang dari 50 ayat. Terkadang beliau membaca 100 ayat. Ia selalu berdoa untuk kebaikan seluruh umat Islam ketika membaca ayat yang berkenaan dengan rahmat Allah, dan ia juga berdoa untuk keselamatan seluruh umat Islam ketika membaca ayat yang berkenaan dengan azab. Khusus pada bulan Ramadan, Imam Syafi'i memiliki sebuah pekerjaan ibadah yang sangat luar biasa. Rabi bin Sulaiman menceritakan, setiap datang bulan Ramadan, Imam Syafi'i menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Biasanya Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam 1 malam. Khusus bulan Ramadan, Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran setiap hari 1 kali di siang hari dan 1 kali di malam hari. Dalam 1 bulan Ramadan, Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali khataman. Suatu ketika di waktu sahur, beberapa ulama kota Kairo bertamu kepada Imam Syafi'i untuk mendiskusikan sebuah permasalahan pelik dalam ilmu fikih. Ketika mereka masuk ke dalam rumah Imam Syafi'i, maka mereka melihat Imam Syafi'i sedang membaca Al-Quran. Lantas setelah mereka selesai berdiskusi mengenai permasalahan di dalam ilmu fikih, Imam Syafi'i pun menegur mereka dengan halus. "Pada waktu sahur, apakah kalian lebih mementingkan mempelajari ilmu fikih daripada membaca Al-Quran? Sungguh aku sholat malam dan tak henti-hentinya. Aku meletakkan Al-Quran di hadapanku hingga datang waktu subuh. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka agung derajatnya. Dan barang siapa mempelajari ilmu fikih, maka mulia derajatnya." Dikutip dari Al-Baihaqi, Manaqib Asy-Syafi'i, Darul Kutub Al-Islamiyah 2011. Pada suatu momentum Ramadan, di tengah-tengah pengajian yang diampu oleh Imam Syafi'i, datanglah seorang pemuda dengan membawa secarik kertas. Rabi bin Sulaiman selaku murid terdekat Imam Syafi'i pun menyodorkan secarik kertas sang pemuda tersebut kepada Imam Syafi'i. Di dalam kertas tersebut tertulis sebuah syair. "Bertanyalah kepada seorang alim dari kota Mekah, apakah berdosa
dua orang yang saling bertemu dan keduanya mengumpulkan segenap kerinduan di hatinya. Maka Imam Syafi'i pun menulis sebuah jawaban atas syair pemuda tersebut. Aku berlindung kepada Allah dari hilangnya ketakwaan. Berdempetannya hati badan di antara mereka adalah sebuah dosa. Melihat jawaban Imam Syafi'i tersebut, Rabi' bin Sulaiman pun merasa kebingungan. Apa yang terjadi di antara Imam Syafi'i dan pemuda tersebut? Rabi' bin Sulaiman pun menanyakan kepada Imam Syafi'i akan maksud dari pertanyaan pemuda tersebut serta jawaban Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun menjawab, "Wahai Rabi', pemuda itu adalah seseorang yang bernasab mulia. Ia baru saja melangsungkan pernikahan di bulan Ramadan ini dan ia menanyakan kepadaku, bolehkah mencium atau menyentuh istrinya tanpa melakukan hubungan intim selama ia berpuasa? Maka aku pun memberikan jawaban seperti itu." Rabi' bin Sulaiman pun menanyakan ketepatan jawaban Imam Syafi'i kepada pemuda tersebut dan pemuda tersebut membenarkan seluruh jawaban Imam Syafi'i. Abu Nu'aim al-Asyafahani, Hilyatul Auliya wa Tabaqat al-Asyifai, Darul Kutub al-Ilmiyah 211. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.